Baik ibu-ibu ya, setelah ini kita bagi ibu jadi 4 kelompok. Saya ingin ibu dibagi 4 kelompok, kita teruskan diskusi soal stunting. Jadi kelompok pertama itu ibu-ibu ngomong soal, berdiskusi soal penyebab stunting pada ibu hamil. Wong metang gue kok iso anaknya terus jadi stunting gue apa kira-kira ya. Terus yang kedua apa ya ini? Oh iya, penyebab stunting pada bayi baru lahir dan usia 6 bulan. Di 6 bulan lahir terus sampai 6 bulan itu kan gitu ya, masih AC ini ya, masih eksklusif ya. Jadi itu kok bisa stunting, kenapa? Ya. Terus yang ketiga, penyebab stunting pada anak usia 6 bulan sampai 6 tahun. Nah ini balita bu, balita ya, balita. Terus yang keempat ini, kelompok keempat yang agak lain. Jadi penyebab stunting yang disebabkan oleh lingkungan. Nah, pikiran apa wi? Ya, dibagi ya 4 kelompok ya. Nanti hasilnya ditulis di kertas plano, nanti tempel di sini. Nanti tiap kelompok presentasi. Ya, ya guys, kita mulai dari sekarang. Beberapa menit kemudian. Ampun diskusinya ya. Jawabannya ditulis ya di kertas, terus dikumpulkan di depan. Salah satu tolong presentasi. Lek kawan di presentasi, ya apa aku sih ngomong. Aman, pokoknya harus nulisnya loh. Ya wes. Berlama-lama kemudian. Saking lamanya narator yang lama menjadi lelah karena menunggu mereka mengganti narator yang baru. Oke, teman-teman, sudah presentasi. Sedikit kita review tadi menghasil presentasinya. Ini tadi kelompok 1 ya, penyebab stunting pada ibu hamil. Yang pertama kurang gizi waktu hamil. Ora doyan mangan bu ya. Oh ya. Makanya nek anu kudu akeh mangan bu, aja gaya nyidam. Pokoknya gizi waktu hamil itu sangat penting. Terus yang kedua stres. Ya mau cari Bu Eni mau itu karitok kan bojone, ya iso ae bisa. Bagus. Terus tidak periksa ke posyandu. Nah, ini biasanya Bu. Jadi ra ngerti perkembangannya sehat atau ora iki kan. Bener ini tadi ya. Terus yang keempat sakit. Maksudnya sakit ini oh pas hamil tuh sakit ya. Ya, bisa juga. Oke, jawabannya ada 4 ya. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Berikutnya masuk ke kita lihat jawaban kelompok 2 tadi ya. Setelah aku takon, tulisannya kok podo. Sehingga wong siji. Iyalah. Oke, kelompok 2 ya. Tadi diskusi soal penyebab stunting bayi baru lahir sama 6 bulan ya. Iya 6 bulan benar Bu, masih eksklusif ya. Alasan pertama prematur. Walah, prematur ini jadi yo. Ya iso sih, bisa. Cuma enggak semua bayi prematur itu jadi stunting. Tapi bagus juga sih. Ada beberapa kasus yang bayi prematur jadi stunting itu juga ada. Ya, bagus juga Bu. Boleh. Terus yang kedua tidak dikasih ASI. Nah ini Bu, ASI itu sangat penting loh. Soalnya baru lahir itu ada kegiatan namanya IMD, inisiasi menyusui dini. Terus sampai 6 bulan bayi itu hanya boleh dikasih ASI. Sama nanti bayi baru lahir ini lambungnya masuk ini. Lambung kayak gedang, waduh makok bisa ini. Jadi nggak boleh ya Bu, selain ASI sampai 6 bulan nggak boleh dikasih makanan lainnya. Terus yang ketiga tidak imunisasi ya Bu ya. Jadi sampai usia 9 bulan itu harus komplit Bu imunisasinya. Jangan pasti tahu kan apa itu. Oh, ya sudah pokoknya. Aku lalu, aku apa nih? Sebenarnya aku apa? Urutan nih. Tapi nih IDPT, BCG dan lain sebagainya lah ya. Terakhir difteri kalau nggak salah. Terus yang keempat tuh kurang gizi. Oke, kurang gizi ini maksudnya ya jadi nggak dikasih gizi itu ya. Maksudnya kurang gizi ini kan hanya dikasih ASI ya, mungkin karena nggak dikasih ASI akhirnya jadi kurang gizi. Boleh juga, boleh Bu. Terus dibiarkan tadi ini agak
agak ambigu, mesti dibiarkan itu nggak di ini Bu ya, nggak digendong-gendong, nggak di apa, nggak di bahasa kita itu nggak dikasih stimulasi atau rangsangan. Bayi baru lahir itu harus dikasih rangsangan, bahkan selama hamil itu sudah harus dirangsang, maksudnya dikasih dikudang-kudang, di inilah biar ada ini selnya itu tumbuh. Tuh ya, oke Bu. Jadi ini jawaban nomor 2 bagus. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Oke, kita masuk ke kelompok 3. Ini jawabannya dari kelompok 3, penyebab stunting untuk anak usia 6 bulan sampai 6 tahun. Nah, ini balita maksudnya Bu ya. Ini 1 sampai usia 0 sampai 6 tahun itu masuk sampai 5 tahun ya, itu masih balita, berarti ini masih masuk balita. Tahu lah usia dini ya. Yang pertama tidak imunisasi, ya benar, sama kayak kelompok 2 tadi ya. Jadi imunisasi itu harus sampai 9 bulan, dan juga harus yang kedua ini tidak posyandu, jadi harus dicek Bu sampai umur 5 tahun itu harus dikontrol perkembangannya. Kalau nggak dikontrol ya nggak tahu ada sama nanti BGM kah, apa stunting kah, diukur tingginya itu. Ya jadi nggak, kalau dengan nggak rutin ke posyandu, selain bantuan PKH-nya nggak cair, nah ini bisa menyebabkan anak stunting. Berarti yang posyandu ora rugi men. Wis oleh kacang hijau ya toh. Oleh apa meneh? Biskuit apa meneh. Terus yang ketiga kurang gizi ya. Bisa juga ya, ini termasuk ini juga ya. Kalau kita nggak mengontrol, kita nggak tahu anak itu kurang gizi atau apa. Terus yang keempat opo jablay. Oh, kurang kasih sayang ortu. Bu. Iso ya men. Ya, ini ya. Jadi boleh ini memang untuk stimulasi itu bukan hanya pada 1000 hari kehidupan aja Bu, itu usia Mas, tapi setelahnya itu kita juga masih harus ngasih stimulasi sampai anak usia 6 tahun. Jadi itu usia pertumbuhannya, usia pertumbuhan sel-sel otaknya. Oke, ini jawabannya bagus juga, ini kelompok 3 pinter-pinter kabeh. Ya, kita kasih applause lagi untuk kelompok 3. Oke, ini yang kelompok terakhir, orang tulis kelompok ibu. Kelompok 4, ya apa-apa lah, orang meneh ya jelas kelompok 4 ya. Jadi penyebab stunting yang disebabkan oleh lingkungan ya. Jadi yang pertama, miring Bu. Lingkungan tidak bersih, ya kotor. Jadi lingkungan bersih itu ya. Jadi lingkungan bersih itu penting juga Bu ya. Terus buang sampah sembarangan, benar. Tidak punya WC, tadi jenengan juga ngomong kalau nggak punya WC otomatis air jadi tercemar karena buang air kecil, buang air besar itu sembarangan. Benar Bu. Terus yang keempat tidak berpola hidup sehat, ini juga benar. Kalau kita nggak berpola hidup sehat, otomatis anak itu akan rawan sakit. Nah, ketika dia sakit, pertumbuhannya akan terganggu dan bisa menyebabkan anak stunting. Ini Bu. Sebenarnya semua jawaban ini saling berhubungan, tapi memang bisa kita bedah satu-satu ya. Oke, Bu, leres jenengan. Oke, bagus semua jawabannya. Oh, kasih applause dulu untuk kelompok 4. Jadi dari hasil diskusi tadi Bu ya, yang sudah jenengan bahas tadi, bisa kita ambil kesimpulan bahwa penyebab stunting itu ada bermacam-macam. Tapi bisa kita kelompokkan ada langsung dan tidak langsung ya. Kalau yang langsung tadi sesuai tabel yang saya sampaikan tadi, apa tadi? Ya sesuai jawabannya jenengan sih. Jadi penyebab langsung stunting itu kayak kurang gizi, tidak imunisasi atau penyakit yang berulang, itu langsung dari langsung dari apa ya, penyebab langsungnya ya. Terus kalau penyebab tidak langsung itu yang dari luar, seperti kurangnya stimulasi, kurang rangsangan. Jadi anak itu harus mendapatkan stimulasi, dan juga dari lingkungan yang tidak sehat bisa juga menyebabkan anak itu stunting. Oke, ngoten Bu nggih. Jadi jawaban jenengan tadi itu bagus semuanya, luar biasa. Saya kasih jempol untuk jenengan semua. Oke, itu nggih.